Aku tidak percaya. Tidak mungkin Paman Ki Jorobantar ini meracuniku. Kalau kau tak percaya, kembalilah ke keraton Gintung Panjarakan. Pangeran Rangga Palastawa dan Ki Jorobantar telah menguasainya. Perwiramu yang setia padamu telah dibunuhnya. Dan aku ditugaskan untuk membereskanmu. Rencanamu bukan hal yang baru, Chosen. Sudah lama aku tahu. Tapi baru malam ini, aku mendengarnya dari mulutmu sendiri. Aku belum kenal dirimu. Tapi dari tatapanmu, aku bisa menebak. Kau bukan orang biasa. Aku memang bukan orang biasa. Nenek moyangku seperti nenek moyangmu. Pasukan Tartar yang tersisa. Kau, keturunan siapa? Tak perlu kita bicarakan. Aku tidak mau bertarung dengan sesama keturunan. Jalan kita sudah berbeda. Tak perlu kau risaukan. Baiklah, kalau kau memaksaku, bersiaplah. Biar aku yang menghadapinya, Bayu. Dia datang untuk urusanku, Kakang. Urusanmu adalah urusanku. Lebih baik kau rawat Kakang Lembu Peteng. Kakang,
Pedro. Jangan takut. Jangan mendekat. Seharusnya dari awal aku tidak mempercayaimu. Aku tidak bermaksud jahat. Aku datang untuk menolongmu. Aku tidak bodoh, Pedro. Kau telah menipuku. Kuharap kau percaya padaku, Gusti. Akulah utusan Ki Jaro Banter yang sebenarnya. Aku terpaksa menuruti kemauan mereka. Padahal sebenarnya di Keraton Gintung Panjarakan tidak terjadi apa-apa. Percayalah, Gusti. Aku sungguh tidak bohong. Kalau kau benar utusan Ki Jaro Banter, kau pasti bisa memperlihatkan sesuatu padaku. Ada, Gusti. Ini, Gusti. Kini Gusti pasti paham siapa saya sebenarnya. Kau memang utusan Ki Jaro Banter. Tapi aku masih belum percaya pada kesetiaanmu. Gusti boleh mengujinya. Baiklah. Bantulah temanku Bayu Segara. Bagaimana? Apa kau masih setia pada titahku? Sebagai pengikut setia Ki Jaro Banter, aku tidak akan ingkar sumpah. Apa-apaan kau, Pedro? Tak perlu banyak omong. Kalau kau masih berniat membunuh Gusti Bre Panjarakan, majulah. Kau bisa bicara, Pedro. Pedro. Percuma kalian mengurusinya. Umurnya tidak lebih dari 10 gerakan jurusku. Kau telah melukai adikku. Dia adikmu? Aku akan membuat perhitungan denganmu. Aku tidak akan gentar kalau kau ingin menyusulnya. Kau telah berusaha menyelamatkan aku. Aku tak ingin tinggal diam. Tapi sayang, yang kubawa bukan serbuk bunga intan. Serbuk bunga intan pun tak akan menolongku, Gusti. Karena aku terkena racun pukulan kelabang sewu. Bukan racun biasa. Racun pukulan kelabang sewu. Aku pernah dengar batu ini bisa menyembuhkan racun pukulan kelabang sewu. Tapi aku tidak tahu caranya. Boleh aku memegangnya, Gusti? Aku akan mencobanya dengan caraku sendiri. Sebenarnya ini batu pusaka. Tapi kalau kau mau mencobanya, aku senang Gusti mengizinkan aku memegang batu ini. Tapi
Lebih senang lagi kalau aku boleh memilikinya. Kalau kau merasa sudah lebih sehat, kembalikan batu itu padaku. Aku lebih memerlukannya. Aku tidak bodoh. Aku tahu arti batu pusaka ini bagi Gintung Panjarakan. Apa maksudmu? Ini batu pusaka keraton. Tanpa batu ini, kau tidak punya apa-apa lagi di keraton Gintung Panjarakan. Aku telah menyelamatkan nyawamu. Kenapa kau ingin mencelakakan aku? Kapan kau menyelamatkan nyawaku? Aku tak pernah terkena racun pukulan Kelabang Sewu. Aku hanya pura-pura. Kalau tak pura-pura, kau tak akan mengeluarkan batu pusakamu ini. Aku telah mendapatkan batu pusaka keraton ini, Paman. Perangkap kita berhasil. Kenapa, Gusti? Sekarang, percuma kau mengantarkannya ke keraton Gintung Panjarakan. Batu pusaka keraton ini sudah tidak ada di tangannya. Tapi, di tanganku. Kau memang pintar bersandiwara, Pedro. Sejak semula, seharusnya dia mengerti bahwa aku pandai bersandiwara. Sandiwara apa yang sedang kalian mainkan? Sandiwara untuk mendapatkan batu ini. Terus terang, kami mulanya tidak tahu bagaimana bentuk batu pusaka keraton Gintung Panjarakan itu. Kami hanya tahu bahwa batu itu mampu mengobati racun pukulan Kelabang Sewu. Maka Pedro berpura-pura membela kalian dan terkena pukulan Kelabang Sewu. Agar kalian yang tolol mau mengeluarkan batu pusakanya. Padahal aku tidak apa-apa. Tapi tadi kau memuntahkan darah hitam. Itu hanya air buah-buahan di hutan ini. Kembalikan batu pusaka itu, Pedro. Kau tidak berhak memerintahku. Aku kakakmu. Memang benar. Selama aku harus bersandiwara. Jangan main-main, Pedro. Ibu kita yang mengatakannya. Bahwa tanda tohku sama dengan tanda toh kakakmu yang hilang. Rupanya, kau juga termakan sandiwaranya, Bayu. Sandiwara apa lagi? Rupanya kau belum tahu siapa ibunya. Kau pernah dengar julukan Dewi Sandiwara? Itulah julukannya. Apa sandiwaranya kali ini? Mengakui Bayu Segara sebagai anaknya. Jangan memfitnahnya. Aku tidak memfitnahnya. Aku tahu ia bersandiwara. Karena akulah yang membayarnya untuk bersandiwara. Cukup mahal harganya. Tapi cukup murah dibandingkan dengan pusaka keraton ini. Kau tahu itu, Bayu? Kalau saja aku tidak memintanya untuk bersandiwara, aku pasti kehilangan jejakmu. Sejak aku terluka, kau menghilang di hutan Gintung Lor. Aku sudah khawatir. Aku tak akan punya kesempatan ketemu kalian. Tapi firasatku mengatakan bahwa kau dan brehmu pasti melewati alas kedung seta ini.
Maka aku meminta bantuannya. Aku tidak sebodoh yang kau kira, Bayu. Tentu saja dia tidak mengenalmu. Ia hanya tahu bahwa kau punya tanda toh di pinggang sebelah kananmu. Untuk meyakinkan bahwa yang datang ke rumahnya adalah kau, dibuatlah sandiwara bahwa Pedro pernah punya kakak yang tohnya sama dengan tohmu. Jika yang datang tohnya sama dengan toh kakak Pedro, maka itu pasti dirimu. Pintar bukan? Sekarang, aku akan kembali ke keraton Gintung Panjarakan. Aku akan memperbaiki tatanan di sana. Tidak semudah itu kalian bisa menguasai keraton Gintung Panjarakan. Ini, batu pusaka keraton. Siapa yang memilikinya, ia akan memegang kekuasaan di Gintung Panjarakan. Masih ada satu lagi. Setiap penguasa Gintung Panjarakan harus mempunyai gambar merak di pantatnya. Apa kalian memilikinya? Oh. Hah? 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 Kalau kalian belum memilikinya, biarlah aku yang menggambarnya. Kurang ajar! Hentikan pemancosan! Kurang ajar! Siapa yang berani mengganggu pertarunganku? Hah? Ibu? Hah? Cepat serahkan batu pusaka itu. Sebelum perempuan ini jadi korban Paman Chosen. Pedro. Aku tidak akan menyerahkan batu pusaka ini. Meskipun perempuan itu jadi korban. Aku sudah membayarnya, Ringganis. Hah? Paman? Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Kalau kau ingin jadi senopati pilih tanding keraton, korbankan saja ibumu. Daripada rencana kita gagal total. Kalian pikir aku main-main? Kalau sampai hitungan ketiga kalian tidak menyerahkan pusaka itu, aku tidak canggung membunuhnya. Satu. Pedro, cepat tolong ibumu. Maaf, Kakang. Dalam dunia kekuasaan, aku memutuskan tidak punya keluarga. Pedro. Dua. Kalau begitu biar aku yang menolongnya. Jangan-jangan mereka sedang bersandiwara lagi. Aku tak peduli, Gusti. Nyai itu pernah menolong kita. Biarkan dia melaksanakan maunya. Lepaskan Nyai itu. Biar aku sebagai penggantinya. Kebetulan kau maju. Tugasku memang bukan untuk merebut benda pusaka itu, tapi untuk membunuhmu. Tunggu. Melihat gerak pembukaanmu, kau pasti murid Dadaka Ireng. Tak salah lagi. Penglihatanmu cukup tajam. Kalau begitu, tak perlu ada pertarungan. Kenapa? Kalian takut? Ada yang ingin kusampaikan pada gurumu. Antarkan aku padanya. Jangan menunda-nunda pertarungan. Apalagi aku tidak tahu di mana guruku berada. Kalau begitu majulah. Tapi lepaskan dulu Nyai itu. Tabu bagi seorang pendekar bertarung dengan menyandra orang yang tidak bersalah. Dia urusan adik seperguruanku, sedang kau adalah urusanku. Selesaikan urusan kalian. Aku mau pergi dulu. Paman?
Oh, Hei. Kakang. Guru. siapa dia, Kakang? Aku juga tidak mengenalnya. Tapi kalau benar guru mereka, pasti Empu Dadaka Ireng. Kenapa dia tampak begitu muda? Tampaknya sudah berhasil merubah wujudnya. Tapi masih ada keanehan pada dirinya. Siapapun tak boleh meninggalkan tempat ini sebelum urusanku selesai. Tadi kau bilang ada pesan yang hendak kau sampaikan padaku. Apa itu? Saya murid Empu Guru Kalimunda. Rupanya kau yang diutusnya untuk mengejarku. Sekedar menagih janji paman untuk Empu Guru. Apa kau sanggup? Perkenankan saya mencobanya. Ya. Kurang ajar. Kau terlalu menganggap enteng. Iya. Hah? Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.